Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rifa Isman Nurdin Santoso. Saya Salsa Febiana Nurul Falah. Saya Panudin Vinata Madani Putri. Kita di sini akan mempresentasikan tentang Pemerintahan masa Orde Baru. Pengertian. Pemerintah Orde Baru di Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto pada tahun 1966 hingga 1998 adalah periode yang ditandai oleh sentralisasi kekuasaan, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi. Sistem politiknya bersifat presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi. Orde Baru atau dikenal juga dengan sebutan Ordbah adalah tatanan pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia. Sejarah singkat Orde Baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto. Latar belakang lahirnya Orde Baru ditandai Trituntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwi Korah, dan penurunan. Akan tetapi sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30S atau PKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintah Soekarno. Peristiwa G30S PKI adalah salah satu penyebab penurunan kredibilitas Soekarno. Hal itu membuatnya mengeluarkan surat pemerintah kepada Legend Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966. Persemar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindak demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Peristiwa Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia adalah peristiwa yang menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. G30S PKI adalah sebuah upaya kudeta yang diduga dilakukan oleh PKI yang mengakibatkan pembunuhan 6 Jenderal TNI AD dan 1 perwira pertama militer pada malam 30 September 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu runtuhnya pemerintahan Soekarno dan berlanjut menjadi masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Dampaknya adalah 1. Runtuhnya Orde Lama. Peristiwa G30S PKI menjadi salah satu penyebab utama runtuhnya kekuasaan Soekarno dan berujung pada Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang menjadi legitimasi bagi Soeharto untuk menggantikan Soekarno. Berkuasanya Orde Baru. 1. Soeharto di bawah komando militer berhasil menumpas gerakan G30S PKI dan kemudian berkuasa selama 32 tahun. Masa Orde Baru. Kekuasaan Soeharto. Soeharto memimpin Indonesia dengan tangan bersih, menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, tetapi juga melakukan represi terhadap oposisi dan kebebasan pers. Dampak sosial. Peristiwa G30S PKI dan tindakan pemerintah Orde Baru menyebabkan trauma dan luka yang mendalam bagi masyarakat. Dampak politik. Pemerintahan Orde Baru mengimplementasikan kebijakan politik yang keras, termasuk larangan PKI, pengasingan dan eksekusi para pemimpin PKI, serta penekanan terhadap kebebasan pers. Dampak ekonomi. Pemerintahan Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas ekonomi, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial yang signifikan. Tujuan utama pemerintahan Orde Baru adalah meletakkan kembali tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam
Hal ini mencakup berbagai aspek seperti pembangunan ekonomi, politik sosial, dan budaya. Kesimpulan, peristiwa G30 SPKI adalah sebuah peristiwa bersejarah yang sangat kompleks dan memiliki dampak yang besar terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, menandai transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, dan memiliki dampak yang luas, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.